Dadan Hairul Rohmana. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai PNS di Departemen Keuangan di Badan Kebijakan Fiskal. Untuk bank sampah, sebetulnya begini, kita itu semua manusia, selama manusia hidup pasti mengeluarkan sampah. Nah, sampah ini juga tanggung jawab bukan hanya tahu itu sendiri, tapi tanggung jawab semuanya. Nah, dalam hal ini sehubungan dengan makin berkembangnya sampah khususnya di lingkungan dan khususnya di lingkungan sendiri, umumnya di Kota Tangerang Selatan, menurut informasi bahwa Tangerang Selatan itu sekitar 400 sampai 800 ton sehari untuk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah TPS di Cipecang. Nah, dalam hal ini saya berpikir bagaimana caranya supaya sampah ini tidak sampai ke Cipecang. Nah, diusahakan cara yang terbaik menurut lingkungan, juga didukung dengan berbagai macam keputusan yang diambil sama Dinas Lingkungan Hidup di Kota Tangerang Selatan, dibentuklah bank sampah. Sesudahnya kita berpikir bahwa masyarakat sudah bisa memilah sampah, yang diutamakan itu masyarakat berani dan bisa tanggung jawab untuk bisa memilahkan sampah dari rumah. Itu yang utama. Nah, yang kedua yaitu poinnya itu masyarakat bisa menyetor sampah. Mana sampah organik, mana sampah anorganik. Kalau bicara bank sampah, ya terus terang memang bicaranya tentang sampah anorganik. Tetapi yang selama ini yang jadi masalah di lingkungan lagi adalah sampah organik. Sampah organik ini adalah sampah yang paling menurut orang lain menjijikan. Bahkan bau segala macam, padahal nggak sadar. Sampah itu dari mana? Dari kita sendiri. Nah, untuk itu kami dari Bank Sampah Bakti Bersama mencoba selain kita menampung sampah-sampah anorganik, menampung juga sampah organik dengan cara memelihara maggot. Alhamdulillah maggot sampai saat ini sudah sama-sama berjalan selama 2 tahun, dan kita sini sudah banyak teman-teman yang belajar maggot di sini. Selain belajar juga kalau datang ke bank sampah, ke rumah maggot Bank Sampah Bakti Bersama, bisa dapat telur, bisa dapat juga prapupa. Maggot itu makanannya sampah. Nah, sampah ini khususnya di rumah maggot Bank Sampah Bakti Bersama, makanannya sampah yang diperlukan sehari-hari itu kalau semua biopon ini penuh terisi maggot, kita menghabiskan sehari sampai 4 kuintal. Nah, sampahnya itu dihasilkan dari seluruh warga yang ada di sini, yang setor kepada kita. Bisa Bapak lihat nanti bergelantungan di depan-depan pagar. Bahkan kita juga bisa kerjasama sama warteg-warteg sudah setor ke sini. Kita juga bekerja sama sama tukang-tukang nanas yang suka buka nanas di pinggir-pinggir jalan. Bisa dibuktikan seperti itu. Untuk budidaya maggot yang disiapkan, pertama harus punya niat. Yang kedua perlu tekun, perlu teliti, dan jangan jijian diantaranya itu. Karena melihat maggot, kalau belum tahu maggot itu pasti jijik. Nah, dalam hal ini itu dulu yang utama. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah tanggung jawab kita. Kita harus punya tanggung jawab tadi. Kalau kita nggak punya tanggung jawab, nggak tahu peduli terhadap lingkungan, nggak mungkin kita bisa ngurus maggot. Untuk maggot, sebetulnya maggot itu sesudahnya kita dari mulai telur itu sekitar, telur itu sebetulnya 4 jam juga sudah netas. Nah, sesudahnya 4 jam kita nanti bisa jadi babynya maggot, diurus sampai 4 hari. Sesudah 4 hari maggotnya, 4 hari sampai 5 hari, kalau sudah kelihatan maggotnya baru kita pindahkan ke biopon. Nah, sesudah di biopon baru kita kasih makan agak lumayan banyak. Nah, kalau memang sudah makannya sudah banyak, ya sampai 10 hari udah bisa dikonsumsi untuk pakan ternak. 10 hari sampai 18 hari sampai 22 hari itu cukup bagus untuk ternak. Dan bisa selain untuk ternak untuk makanan ternak juga bisa diperjualbelikan, baik telurnya maupun maggotnya juga prapupanya. Untuk sampah, perhitungan selama ini belum dipastikan, tetapi yang biasa saya percoba, dalam 1 kilo maggot itu memerlukan 3 kilo sampah.
Itu untuk 1 hari. Ya, kita bayangkan kalau kita punya 2 kilo berarti sudah 6 kilo dan selanjutnya seperti itu. Bagaimana keperluan sampah kita sehari-hari kalau kita bisa mendapatkan 10, 100 sampai 200 kilo. Dalam 1 gram itu kita kira-kira menghasilkan sekitar 5.000 maggot. Nah, 20%-nya minimal mati, berarti yang tertinggal tinggal 80%. Jadi tantangan dari mulai kecil aja sudah kelihatan. Tantangannya pasti ada ya tadi dari mulai pertama, yang kedua, dan kemudian pakan. Pakan juga menjadi tantangan karena maggot itu bukan hanya memerlukan karbohidrat, juga memerlukan protein dan memerlukan vitamin C-nya. Jadi kalau semua tercukupi baik karbohidrat, vitamin C-nya juga protein, insya Allah maggot cukup sehat dan bisa cepat perkembangannya. Untuk contoh kecil mengenai ayam-ayam yang dikelola di Bank Sampah Bakti Bersama, di Rumah Bagot Bank Sampah Bakti Bersama, adalah kita pernah mencoba sekitar 100 ayam dibagi 3. Yang 1 kandang kita kasih sekitar 30 dengan kasih maggot. Yang 30 lagi 1 kandang dikasih antara maggot dengan pelet, ya dengan pur. Dan yang terakhir adalah 30 lagi, setelah 35 lagi kita coba pakai pur. Nah, memang untuk perkembangan lebih besar yang pur, lebih cepat, tetapi loyo dan lembek. Lain dengan yang dikasih campuran maggot dan pur. Apalagi yang dikasih maggot itu ayamnya lebih lincah dan badannya lebih keker dan kenyal. Itu bedanya. Sama seperti lele juga sama seperti itu. Beda lele-lele yang dikasih maggot, yang hanya dikasih pur, hanya dikasih pelet doang dengan yang dikasih maggot. Dan untuk perkembangannya, untuk perkembangan lele bisa lebih cepat. Selama ini saya pengalaman dengan cara dikasih pur dan dengan cara dikasih pelet dan kasih maggot, 2 bulan insya Allah untuk ukuran pecel lele sudah cukup, 2 bulan sudah terjual. Ini adalah rumah khusus tempat kawinnya lalat. Jadi lalat itu adalah perkawinannya di sini. Sesudahnya nanti prapupa, sesudahnya pupa yang sudah pupa itu adalah maggot yang sudah hitam dan sudah diem, kita masukin ke dalam rumah ini. Dari rumah ini sekitar 3 hari 4 hari langsung dia menjadi kepompong langsung menjadi lalat BSF. Nah, sesudah 4 hari lalat BSF ini jadi lalat, nanti lalatnya ini adalah kawin. Nah, sesudahnya kawin, jantan sama betinanya, kalau sudah kawin, jantannya mati. Betinanya bertelur di rumah ini, di ruangan ini. Dan kalau sudah bertelur juga, betinanya mati juga. Nah, itu pun kematian dari 2 jenis jantan dan betina pun bisa bermanfaat untuk pakan ternak kembali, yaitu untuk makanan lele atau makanan ayam. Harapan ke depan, insya Allah, kalau semua masyarakat sudah punya tanggung jawab terhadap sampah, dan sampah itu ternyata menjadi berkah bagi masyarakat khususnya dan bagi kita seluruhnya, sehingga mudah-mudahan seluruh instansi, seluruh lembaga yang ada di Kota Tangerang Selatan, yuk sama-sama kita berangkat, punya niat untuk membangun lingkungan kita ke arah lingkungan yang lebih bagus dengan cara berbagai macam pelatihan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan kita pelajari dan kita cari terus informasinya. Mudah-mudahan dengan cara pengelolaan bank sampah dan kita dengan ngurus maggot, insya Allah sampah di Tangerang Selatan akan kurang dan mudah-mudahan bisa hilang.